Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal ikan kembung yang enak banget, yang pedes, gurih, dan juga buget. Ini kita siapkan ikan kembung. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan kembung, juga bisa pakai tongkol atau pakai ikan cakalang. Itu juga boleh banget, rasanya akan sama-sama enak. Ini mau aku marinasi pakai sedikit garam dan juga ada kunir yang sudah bubuk. Misalnya nggak ada kunir bubuk ya bisa pakai kunir yang segar, cuma dihaluskan. Kemudian ini aduk rata dan kita marinasi paling nggak 10-15 menit biar bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam daging ikannya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung goreng ikannya. Pertama-tama kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Di sini aku tambahkan sedikit tepung terigu ya, supaya nanti pada saat goreng ikan itu nggak meletup-meletup. Kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga bisa diganti pakai tepung beras. Kemudian ini akan kita goreng ikannya sampai nanti mateng. Baliknya sekali sampai 2 kali aja udah cukup. Yang penting nanti dirasa sudah mateng, warnanya juga sudah cantik banget. Kalau sudah mateng baru kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau misalnya masih ada sisanya, ya habis itu kita goreng lagi. Kalau ikannya sudah mateng, kita akan siap-siap untuk bikin sambelnya yang ini enak banget sambelnya. Dan untuk bahan-bahan sambelnya juga kita pakai yang simple aja. Nah, di sini aku mau pakai ada cabai merah keriting, kemudian ada tomat, ada bawang, brambang. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit juga boleh. Nah, ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita angkat. Kemudian kita haluskan. Kalau misalnya Flavis mau menghaluskannya pakai ulekan ya boleh, mau pakai blender juga boleh, mau pakai chopper juga boleh. Nah, hari ini aku menghaluskannya menggunakan chopper aja supaya nanti teksturnya itu nggak sampai yang halus banget, tapi jadi nanti tekstur sambelnya itu cantik gitu walaupun nggak pakai ulekan. Nah, kalau sudah halus ini kita buka. Nah, ini hasilnya setelah kita giling. Kemudian kita akan gongsong lagi pakai minyak bekas goreng ikannya. Cuman ini minyaknya kan tadi kan banyak banget, aku kurangin supaya nggak terlalu banyak untuk numis sambalnya. Nah, aku mau tahu ke Flavis, kalau misalnya Flavis mau nanti sambalnya tuh enak banget, nih Flavis agak sabar bikinnya. Jadi kita masak pakai api kecil dalam waktu yang agak lama. Jadi kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai berminyak lagi. Kemudian kita akan tambahkan air dan kita akan cemplungin gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata baru masukkan ikannya. Kemudian kita kecilkan lagi apinya. Kita akan masak sampai nanti bumbunya itu ngeresep ke dalam daging ikannya. Dan ini nanti yang bikin rasa sambalnya juga enak banget, apalagi kita campur pakai ikan, jan makin enak lagi. Kalau dikira-kira sudah mateng, bumbunya sudah enak banget, sambalnya udah enak banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Aku suka banget maem ikan model kayak gini Flavis, pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada lauk lalapan timun ataupun kemangi ataupun kubis mentah itu juga enak banget. Kalau ada terong goreng itu juga enak banget. Yang paling penting kalau misalnya ada tempe goreng sayang itu makin enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng tempe yang enak. Nanti kita kasih lombok hijaunya yang banyak biar makin sedap dan makin gurih lagi. Ini sudah aku siapkan tempe, kemudian mau aku potong-potong. Motong-motongnya itu saya suka-sukanya Flavis, mau kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang boleh, mau tebel panjang juga boleh. Aku suka banget resep ini, nggak tahu kenapa ya, Flavis itu suka banget sama yang namanya tempe ataupun tahu. Itu udah kayaknya wajib ada lauk setiap hari itu tempe atau tahu. Nah, hari ini biar nggak bosen aku mau oseng aja, nanti pakai kecap, pakai lombok hijau. Nah, setelah tempenya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan cabai hijau besar yang banyak. Nah, ini nanti rasanya nggak terlalu pedas Flavis. Jadi kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, bisa ditambahkan juga cabai rawit hijau sesuai dengan selera Flavis. Atau mungkin bagi Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, atau bukan anak-anak yang nggak terlalu pedas sama sekali, ini bisa pakai
cabai hijau yang besar seperti ini, cuman bijinya dibuang. Jadi nanti tetap dapat warna cantik dan juga tetap dapat aroma cabenya. Cuman nanti rasanya nggak pedes. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, jadi bumbunya itu cuma lombok, bawang, brambang, nanti tinggal kita tambahkan gula, garam, kecap aja, Flavis. Jadi memang praktis banget, cocok banget untuk Flavis kalau misalnya pagi-pagi itu suka ribut masakan. Nah ini tinggal disereng-sereng aja, jadi menunya praktis banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, nah kita sekarang akan siapkan wajan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah biasanya Flavikasi kalau bikin tempe kecap itu gorengnya itu kering. Nah hari ini aku maunya yang masih setengah basah kayak gini, Flavis. Nanti rasanya beda loh sama kalau misalnya kita gorengnya kering. Kemudian kalau sudah digoreng, ini kita sisihkan. Ya kita akan tumis bumbu-bumbunya. Cuman ini nanti minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Ini cabenya nanti belakangan aja. Kita gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu dan sudah wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin tempenya. Kemudian tambahkan garam, kemudian sini juga aku mau tambahkan penyedap rasa, kecap manis. Dan satu lagi Flavis, aku tuh rodok lupa tadi gula jawanya atau gula merahnya itu belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada gula jawa, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah enak, sudah sedap, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Nah kenapa aku masukinnya di belakang? Biar nanti tampilannya pada saat kita makan itu masih cantik banget, Flavis. Jadi nanti bukan cuman tempenya aja yang kita makan, tapi saat cabai-cabainya itu nanti kita makan pakai nasi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini wah cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan untuk lauk nasi ramas. Jadi tinggal tambahkan lagi ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sop ayam yang enak banget, yang seger. Pakai bumbunya bumbu yang simple aja. Nanti kuahnya juga bening dan enak banget. Pertama-tama kita siapkan dada ayam. Tadi sudah aku pisahkan dari tulangnya. Kita akan rebus, tapi ini rebusnya mau aku 2 kali rebus, Flavis. Jadi rebusan pertama ke dalam air mendidih, cemplungin nggak berapa lama, terus habis itu diangkat. Ini supaya nanti kuahnya itu seger banget. Kalau misalnya Flavis pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan ya, karena ayam kampung itu kan memang udah gurih dan seger gitu. Nah sekarang kita akan rebus lagi ke dalam air mendidih. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan merica bulat. Kemudian kita akan haluskan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian untuk brambangnya juga cukup kita geprek-geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita ulek. Biarkan nanti sampai wangi. Nah di sini juga aku tambahkan lagi kayu manis, kembang PK, kapulaga, dan juga ada cengkehnya. Aduk-aduk lagi, ini biar aromanya tuh makin wangi banget. Seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan ayamnya. Tambahkan lagi batang daun bawang dan juga ada batang seledri. Tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk. Kalau mau tambahkan lagi micin juga boleh banget. Kemudian ini kita biarkan dulu biar bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya dan biar nanti kuah kaldunya juga makin enak lagi. Sekarang kita siapkan bahan-bahan isiannya ya. Untuk bahan isiannya di sini aku pakai toge. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang dan juga seledrinya yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi kubis. Ini kubisnya juga tadi aku rawis kecil-kecil. Kemudian di sini aku siapkan juga soun. Ini tadi sounnya sudah direndam air panas, terus habis itu ditiriskan. Nah di sini biar makin seger, aku mau tambahkan tomat. Ini potong kasar aja nggak apa-apa.
Kemudian biar makin wangi, aku tambahkan brambang goreng. Untuk sambelnya ini aku pakai sambal rebus ya. Flavis juga bisa pakai sambal kecap, sasa Flavis aja. Nah, sekarang kita akan tengok ayamnya. Ini udah mateng, daging ayam sudah empuk, kuahnya juga sudah seger dan juga gurih. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan garam, mungkin garamnya kurang, itu juga boleh ditambahkan. Kemudian kita akan angkat tulangnya, ayam-ayamnya kita angkat. Nah, ini apinya kita kecilkan sambil diaduk-aduk. Nah, sekarang kalau misalnya sudah siap semuanya, kita akan racik supnya dengan bahan-bahan isiannya. Sebelum kita siapkan ke dalam mangkuk, di sini ayamnya sudah tadi kita rebus, kita suwir-suwir. Nah, ini karena masih panas jadi aku pakai japitan aja. Flavis juga bisa pakai garpu, ataupun misalnya kalau sudah dingin boleh disuwir-suwir pakai tangan. Kemudian kalau misalnya sudah disuwir-suwir semuanya, kita akan toto semua bahan di dalam mangkoknya. Kita siapkan bihunnya, sounnya maksudnya ya. Kemudian ada kubis, ada toge, kemudian ada ayam dan lain-lainnya. Nah, untuk kubis dan togenya Flavis, ini sengaja aku pakai mentah-mentah ya, karena aku maunya nanti pada saat dimaam itu masih ada krius-kriusnya. Tapi bagi Flavis mungkin kayak ngerasa agak langu segala macem, itu boleh direbus dulu sebentar aja. Nah, sekarang kita siram dengan kuah. Jangan lupa tambahkan sambal. Kalau mau tambahkan kecap manis juga boleh banget. Nih kita maem pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng, tahu goreng, perkedel, wis jan makin mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bakwan yang enak banget. Iki bakwan ini rada beda karena kita mau pakaiin teri. Ini teri tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Wih, nanti makin enak lagi. Tadi gurihnya dari teri, terus manisnya dapatnya dari jagung. Kemudian jagungnya kita pretelin kayak gini atau kita serut. Setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya sini aku pakai bawang bombay. Bawang bombaynya separuh aja biar tidak kebanyakan. Kemudian kita cincang kasar. Dan ada bawang bombay di sini juga aku mau tambahkan lagi. Bahan lainnya aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kita iris setipis-tipis mungkin. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, jangan ragu untuk nambahin cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja. Jadi bakwannya kali ini tuh semuanya dirajang Flavis. Jadi lebih praktis, rasanya juga enak banget. Nah, nanti biar makin aromanya harum dan juga rasanya makin gurih, di sini aku mau tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita akan potong tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita akan campurkan ke dalam mangkok berisi jagung manis. Tambahkan lagi ini juga terinya. Kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir sedikit. Ini garamnya jangan banyak-banyak ya, karena terinya sudah asin. Kemudian campurkan tepung terigu. Wis tepung terigu aja, nggak perlu bahan-bahan lain, misalnya tepung beras ataupun telur, nggak usah, cukup ini aja. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air. Nah, ngomong-ngomong aku dapat resep bakwan ini Flavis waktu aku kerja di Singapura tuh, punya temen kerja sama orang Malaysia Flavis, sama orang Melayu maksudnya ya. Nah, dia pernah bikin resep bakwan tuh modelnya kayak gini. Awalnya aku pikir apa ya enak gitu kan, tapi pas aku coba loh ternyata kok ya enak tenan, dan aku juga sering bikin untuk keluarga aku di rumah. Nah, ini kalau semua bahan sudah masuk, nanti kita aduk-aduk sampai kita dapat tekstur, jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan terlalu padat. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan langsung siapkan wajan. Kemudian kita kasih minyak, kalau bisa minyaknya yang rodok banyak. Kemudian caranya kita akan ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan. Aku maunya hari ini yang tipis melebar Flavis, tapi kalau misalnya Flavis mau yang gendut-gendut, bakwannya juga boleh banget. Misalnya gendut tapi dalamnya agak sedikit basah, itu juga enak banget sih. Tapi hari ini aku mau bikinnya yang rodok garing. Jangan lupa kita bolak-balik.
biarkan nanti sampai mateng dan warnanya cantik banget. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, ini rasanya enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Tadi kan banyak banget, jadi wajannya nggak cukup muat banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah, cara gorengnya juga sama seperti yang pertama tadi ya Flavis. Jadi kita tinggal cemplungin ke dalam minyak yang panas. Jangan lupa nanti dipipihkan supaya nanti dapat tekstur yang tipis dan juga nanti renyah. Kemudian jangan lupa kita bolak-balik juga sampai nanti warnanya kuning keemasan dan matang merata sempurna. Setelah ini baru kita akan angkat. Nih cocok banget untuk kita nyemil di sore hari atau pagi hari, ataupun juga untuk lauk makan nasi rames, itu rasanya bener-bener enak banget. Yang penting pada saat maem tuh masih anget-anget kayak tadi nih waktu bikin video Flavis, jadi sambil goreng itu sambil pada maem, jadi hasilnya itu yang di video cuma segini Flavis, aslinya harusnya dapatnya itu 2 kalinya ini, tapi ya wes nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem pepaya atau sayur asem gandul kalau di tempat Flavikasi. Tapi ini tadi aku beli kok udah rodok mengkel, tapi nggak apa-apa Flavis. Ini biarpun warnanya rodok merah, tapi pepaya itu masih keras banget, jadi masih bisa kita pakai untuk bikin sayur asem. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada, pakai yang lebih mentah ya. Nah, ini jangan lupa kita akan buang bijinya. Kemudian juga kita akan kupas kulitnya. Aku suka banget makan resep sayur asem ini pas siang-siang, terus malamnya nanti pakai tempe goreng siang dan juga sambal terasi. Kadang-kadang kita suka bosen juga kalau misalnya pepaya kita hanya oseng tumis itu. Nah makanya hari ini kita mau bikin resep yang berbeda. Kita akan bikin sayur asem yang seger banget. Ini pepayanya kita akan potong-potong. Aku potong-potongnya lebih kecil-kecil, tapi nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Mau kecil-kecil boleh, mau lebih besar lagi juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini cukup aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Tapi kalau misalnya Flavis mau tambahkan sak melinjonya juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini aku mau pakai versi sayur asam yang bening ya. Waktu itu Flavikasi pernah bikin yang di resepnya Dapur Desa itu versi sayur asam yang butek. Nah hari ini versinya yang bening, yang seger dan juga praktis banget. Bumbunya ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Ini cukup kita iris-iris. Kemudian nggak ketinggalan di sini mau ketambahkan lagi laos dan nggak ketinggalan lagi kita pakai godong salamnya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita cemplungin semua bumbu. Tambahkan lagi asam jawa, bolehnya pakai yang seger ataupun yang matang. Tambahkan lagi gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian biarkan nanti sampai mendidih lagi. Setelah ini kita akan masukkan pepayanya. Kalau pepaya udah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena ini kan apalagi pepaya itu sudah rodok mengkel, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kemudian setelah ini kalau misalnya sudah mendidih lagi, kita akan cemplungin godong melinjoknya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja Flavis. Ini sebentar banget sudah mateng. Rasanya enak banget, seger banget, apalagi kita maamnya itu pas siang-siang. Terus ada sambal terasinya, ada tempe goreng sering atau tahu goreng sering ataupun tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Kita akan langsung sajikan di meja makan bersama dengan nasi anget dan juga lauk-lauk tadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari jeroan ayam. Ini komplit banget Flavis. Jadi ada atinya, ada ampelanya, usus-ususnya. Jadi aku masak semuanya jadi satu. Ini tadi sudah
aku rebus terlebih dahulu. Nah, untuk ngerebusnya aku udah sering bikin videonya ya. Itu cuman nanti ditambahkan garam sedikit, terus habis itu salam, kemudian serai dan juga jahe supaya nanti bau-baunya itu hilang. Kemudian airnya kita buang. Nah, kalau sudah dingin, kita akan potong-potong semua bahannya ya, mulai dari ati, ampela, usus-ususnya juga nanti kita potong-potong. Setelah dipotong-potong kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya aku mau pakai bumbu yang sepraktis mungkin, kalau bisa yang seadanya aja di dapur. Pertama-tama kita siapkan ada berambang, ini kita akan iris tipis-tipis. Kemudian selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih, ini juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi resepnya hari ini benar-benar praktis banget, pakai bumbu yang seadanya tapi rasanya enak banget. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedas juga boleh tambahkan cabai rawit yang hijau, ataupun misalnya Flavis mau lebih pedas juga boleh tambahkan yang rawit merah ya. Nah, hari ini aku juga tambahkan yang cabai merah keriting. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi jahe, kemudian ada laosnya nggak ketinggalan, dan yang nggak boleh ketinggalan lagi di sini ada godong salam. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian kalau sudah layu di sini mau kita masukkan bahan-bahannya. Tadi kan ada cabai, kemudian sak jahenya kita akan masukkan juga sak laosnya. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin jeroannya. Oh ya, tadi daun salamnya belum dimasukkan tapi jadi kita masukkan sekarang aja ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, mau aku tambahkan bumbu-bumbu lainnya, ada penyedap rasa, kemudian ada gula, garam. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kalau kecap manisnya sudah ditambahkan, kita akan aduk-aduk. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rada asat. Nah, kita masaknya pakai api kecil aja biar bumbunya benar-benar resep banget. Nah, aku suka banget kalau masak seperti ini tuh kuahnya itu agak nyemek-nyemek gitu, tapi jadi nggak sampai asat banget karena nanti kuahnya itu enak banget kita maem pakai nasi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan juga gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakainya nasi anget, terus kalau bisa tambahkan tempe goreng sreng. Wis jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang simple banget, yang enak banget. Kita mau bikin tumisan tahu dan juga toge. Ini tahunya aku pakai tahu yang coklat ya. Pokoknya kalau menunya Flavikasi itu setiap hari itu mesti ada tempe ataupun tahu, itu udah menu wajib pokoknya. Nah, di sini aku siapkan tahunya jenis tahu coklat yang padat. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu yang kayak gini, bisa juga pakai tahu yang putih ataupun pakai tahu yang kuning. Itu juga rasanya wis podo-podo enak. Kemudian setelah ini kita potong-potong kotak-kotak. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai toge kacang hijau ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada toge kacang hijau, juga bisa pakai toge kedelai. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita cukup iris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender ya. Kita siapkan dulu cabai hijau besar. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai rawit. Ini karena aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa nggak pakai cabai rawit ya, cukup pakai cabai hijau besarnya aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis juga. Selain ada bawang putih, di sini kita juga akan siapkan bawang merahnya. Kalau misalnya Flavis lagi nggak ada bawang merah, bisa juga digantikan pakai bawang bombay, cuman ngirisnya tetap tipis-tipis ya. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya aku pakainya agak banyak Flavis, biar nanti tumisannya itu makin harum lagi. Ini ngirisnya rada panjang-panjang ya. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan semua bumbunya jadi satu. Langsung cemplungin aja semua jadi satu. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget.
Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kemudian kita akan gonggong-gonggong sebentar ya, jangan langsung ditambahkan air, biarkan nanti kayak agak ngegoreng dikit gitu Floppies. Kalau misalnya sudah kayak agak ngegoreng gitu, baru sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau air udah masuk, di sini biarkan mendidih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi toge, gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Floppies. Kemudian tambahkan lagi daun bawangnya, aduk cepat. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan, karena kalau udah togenya masuk dan bawangnya masuk itu masaknya udah nggak usah lama-lama Floppies, biar nanti pada saat penyajian itu warnanya masih cantik banget, dan juga togenya itu kalau dimakan tuh masih krius gitu. Nah, kira-kira seperti ini Floppies. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makannya pakai nasi hangat, untuk sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang super duper gampang banget. Ini nanti hanya kita pakai bumbu cemplung-cemplung aja. Nah, di sini untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ya. Kemudian untuk bahan isiannya di sini aku pakai kentang yang sudah dipotong-potong, dan di sini aku pakai bakso. Ini kesukaan anak-anak banget kalau ada baksonya. Kemudian ada buncis dan juga ada wortel. Ini wortelnya aku potong kembang supaya nanti makin cantik. Nah, sekarang semua bahan-bahan sudah siap. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan rebus air terlebih dahulu, biarkan sampai mendidih. Kemudian baru kita akan masukkan cekernya, biarkan nanti ceker empuk dan menghasilkan kaldu. Sambil menunggu cekernya menghasilkan kaldu, kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada brambang, bawang, dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Biar gampang untuk menghaluskannya, di sini bawang dan brambangnya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini aku menghaluskannya cuma pakai ulekan aja, karena sedikit tanggung kalau pakai blender. Kemudian kalau sudah halus, ini bumbunya nggak perlu kita tumis Floppies, jadi langsung kita cemplungin aja ke dalam kuah kaldu cekernya. Tapi bagi Floppies yang mungkin lebih suka bumbunya ditumis, ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam, gula pasir sedikit, penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan lagi kentang dan wortelnya terlebih dahulu. Biarkan sampai nanti setengah empuk, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini juga tambahkan buncis, kemudian ada bakso. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi. Floppies bisa sambil koreksi rasa, kira-kira kurang gurih atau kurang asin, nanti Floppies bisa tambahkan sesuai dengan seleranya Floppies. Kemudian saat-saat terakhir kita masukkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa brambang goreng biar nanti aromanya lebih wangi banget. Dan daun seledrinya tadi dan bawangnya juga bikin rasanya dan aromanya itu makin seger gitu. Nah, ini supnya sudah mateng, ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, seger banget, cocok banget untuk musim hujan seperti sekarang ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep telur masak merah. Rasanya wis jan enak tenan. Pertama-tama di sini kita siapkan telur. Ini sudah aku rebus terlebih dahulu, kemudian kita kupas telurnya. Nah, kalau misalnya Floppies mau cari telur, carinya yang tuh masih seger ya, jadi dikupasnya tuh gampang dan nanti rasanya juga crunchy gitu. Kemudian setelah dikupas, ini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong bunder-bunder gini aja. Kemudian ini kan masih nempel. Nah, ini kita lepaskan supaya nanti pada saat digongsong itu tuh harum semuanya gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bawang merah juga. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau sudah selesai kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya.
Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan brambang, kemudian bawang dan juga cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis ada yang cabai merah kering itu juga boleh direndam, habis itu baru di blender biar nanti warnanya makin cantik. Kemudian kalau sudah dihaluskan, di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Ini mandan hati-hati Flavis, karena biasanya kalau digoreng itu suka ngepluk-ngepluk gini minyaknya, jadi Flavis harus hati-hati ya. Kemudian kalau misalnya sudah kecoklatan seperti ini sudah selesai kita goreng, kita angkat. Kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita masak sampai nanti bumbunya tanes, enak dan nggak bau langu sama sekali. Baru kita tambahkan lagi air asam jawa, kemudian gula merah, garam. Kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan air dan kita akan masak lagi sampai bumbunya itu berminyak lagi. Kira-kira hasilnya kayak gitu Flavis. Nah, ini udah enak banget bumbunya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin telurnya, aduk-aduk sebentar. Kemudian bawang bombay yang tadi kita potong bunder-bunder itu juga kita cemplungin. Kalau bawang bombay sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, aduk-aduk sebentar biar nanti tampilannya masih tetap cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, telur masak merah kita hari ini. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita mau pakai nasi putih ataupun untuk nasi kuning ataupun nasi uduk ataupun nasi lemak ataupun nasi liwet, itu rasanya bener-bener enak banget. Ataupun mau pakai nasi merah itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin menu yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan kalau buru-buru mau kerja ataupun makan malam yang simple banget. Ini kita akan bikin tumis buncis ya. Ini buncisnya kita potongnya rodok manjang supaya lebih cantik. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini aku pakai dada ayam. Kemudian ini dada ayamnya akan kita potong terus kemudian ke cincang. Kalau misalnya Flavis nggak ada dada ayam, Flavis juga bisa pakai daging sapi. Itu juga rasanya enak banget. Kemudian daging sapinya juga kita cincang. Setelah dicincang, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu irisnya. Bumbu irisnya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga akan kita potong tipis-tipis banget. Kemudian di sini aku siapkan cabai merah gendut. Ini supaya nanti warnanya jadi cantik aja. Ini kan kita potong serong. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pedas juga boleh tambahkan cabai rawit ya. Atau misalnya Flavis nggak ada cabai-cabean, Flavis juga bisa pakai paprika. Itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya, ada bawang putih dan juga ada merica. Wis, cuma ini aja bumbu halusnya. Praktis banget kan, ini akan kita haluskan. Kemudian setelah halus kita siapkan wajan, beri sedikit minyak ataupun mau margarin juga boleh. Kemudian kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bawang bombaynya. Cabenya nanti belakangan ya, itu untuk warna aja. Ini akan kita tumis sampai harum bawangnya. Setelah ini baru kita akan masukkan dada ayam yang sudah tadi kita cincang. Tapi kita juga pakai daging sapi ya kalau mau ya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti matang. Setelah ini baru kita akan masukkan buncisnya. Kemudian kita akan aduk rata biar semua bahan dan bumbu tercampur ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini kita akan tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap juga boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur atau micin, nggak apa-apa, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalaupun nggak pakai penyedap juga rasanya udah enak banget karena udah ada dagingnya ya. Kemudian untuk terakhir kali masukkan cabenya supaya ada warnanya. Setelah cabai masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena ini udah mateng. Tapi untuk tingkat kematangan Flavis disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius, tapi kalau Flavis mau yang lebih lembek lagi, lebih lembut lagi, buncisnya juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah, sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini wis cocok banget kita untuk sarapan
ataupun untuk makan malam yang singkat dan hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mendoan crispy. Sajane kalau mendoan itu kan basah dan kenyil-kenyil. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin mendoan yang crispy. Nanti selain untuk camilan, ini juga cocok banget untuk lauk pelengkap. Di sini aku sediakan tempe mendoannya sebanyak 10 lembar ya. Kemudian selain ada tempe mendoannya, kita siapkan lagi daun bawang. Kita pakai daun bawangnya itu yang agak banyak supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Di sini aku pakai daun bawangnya sebanyak 6 batang. Kemudian setelah dicuci bersih, daun bawangnya kita potong halus-halus. Kemudian sekarang kita akan siapkan adonan untuk membalut tempenya. Di sini kita siapkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya kita pakai 6 sendok makan ya. Kemudian selain ada tepung terigu, tambahkan lagi tepung beras sebanyak 4 sendok makan. Kemudian kita tambahkan bumbu ya. Di sini ada ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Aku pakai yang halus. Kemudian merica sebanyak setengah sendok teh. Dan ada 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya. Dan garam, kalau garam sesuai dengan selera Fluffy aja. Kemudian penyedap rasa juga sesuai dengan seleranya Fluffy aja. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai airnya sebanyak 130 ml. Tapi naruhnya jangan langsung semua ya. Kita taruh pelan-pelan supaya nanti nggak keenceran. Karena nanti aku maunya tepungnya itu agak tebel. Jadi tekstur adonannya itu harus agak creamy kayak gini, nggak boleh terlalu encer ya. Nah kemudian kalau sudah, kita akan masukkan daun bawangnya. Setelah daun bawang masuk, kita akan aduk aja pakai spatula sampai daun bawangnya tercampur rata dengan adonan tepungnya. Nah setelah ini baru kita siap menggoreng. Jadi letakkan dulu tempenya dalam adonannya. Biasanya kalau aku bikin tempe mendoan yang beneran mendoan yang basah, aku pakaiin tepung kanji atau tepung tapioka sedikit supaya rasanya lebih kenyil-kenyil. Tapi karena hari ini aku maunya crispy, jadi nggak aku pakaiin tepung kanji. Nah, ini siap untuk kita goreng. Sebelum menggoreng, pastikan minyaknya sudah harus panas. Dan kalau bikin gorengan seperti ini, minyaknya itu diusahakan yang banyak ya. Kalau sudah benar-benar panas, baru masukkan tempenya. Nah, kita harus sering-sering rajin untuk membaliknya ya, supaya nanti matangnya itu merata dan warnanya sudah cantik banget. Pokoknya kalau nanti warnanya sudah kuning keemasan, itu tandanya sudah matang. Kira-kira kayak gini. Ini sudah kita siap untuk angkat. Dan setelah ini kita akan goreng semuanya sampai habis ya. Nah setelah digoreng semuanya, kita siapkan sambal kecap ya. Fluffy juga bisa pakai cabai rawit kalau mau. Ini cocok banget untuk camilan ataupun untuk pelengkap lauk makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.